Episode 41. Bank Pasar Bela Diri. Pangeran ke-9. Terdapat dua jenis peralatan menempa senjata untuk senjata suci bela diri kelas 7 di seluruh Yunwu Commandery. Salah satunya adalah yang dimiliki oleh kepala dari Federasi Inskripsi. Dan satu lagi berada tepat di depan Anda. Qin Ye mengantar Zhang Ruochen ke gudang senjata. Tempat ia menyimpan peralatan menempa senjata yang berwarna perunggu setinggi 3 meter itu. Saat ini, bukan seperti sebelumnya yang hanya berdua saja berada di gudang. Maka putri ke-9 komandan, San Xiangling dan juga Mo Hanlin sedang bersama mereka. Mata Zhang Ruochen terpaku memandang kuali menempa senjata yang ada di depannya. Ia mengangguk puas. Ia berkata, peralatan menempa ini pasti sangat mahal. Jika itu tidak mahal, maka pasti peralatan menempa ini sudah dibeli para penempa senjata sejak lama. Mengembangkan bibir, Qin Ye tersenyum dan sedikit tertawa geli. Tentu, itu sangat mahal. Saya biasa menjualnya dengan harga 2 juta koin perak pada para penempa senjata ketika mereka bertanya perihal harga. Namun demi Pangeran ke-9, saya mau menjualnya dengan setengah harga. 1 juta koin perak. Tolong jangan ditawar. 1 juta koin perak. Itu sangat mahal. Kau seperti sedang merampok kita. Putri ke-9 komandan berkata dengan tidak sopan. Hal itu mengganggu seorang Qin Ye. Bahkan San Xiangling diam-diam juga terkejut. Sekte Awan Merah hanya mampu menghasilkan 0,5 juta sepanjang tahun. Maka, untuk satu jenis peralatan menempa seperti ini dihargai dengan 1 juta koin perak. Adalah sama halnya dengan sekte miliknya bekerja 2 tahun. Kuali menempa ini benar-benar sangat mahal. Zhang Ruochen menggelengkan kepala dan berkata, tidak. Tidak sama sekali. Ini sesungguhnya sangat murah. Sebuah senjata suci bela diri kelas 7 setidaknya dapat dijual dengan harga 1 juta koin perak. Maka sebuah peralatan menempa untuk kelas yang sama mestinya dijual lebih mahal. Dengan perkiraan yang tepat yakni 2 juta koin perak. Nyonya, jika Anda selalu memberi saya diskon, saya takut Anda akan menjadi bangkrut dalam waktu dekat. Tidak ada uang yang sanggup membahagiakan perasaan saya. Maka jika Pangeran ke-9 mau menghabiskan 1 malam dengan saya rela memberikan peralatan menempa ini secara gratis. Qin Ye mulai menggoda dan menatap Zhang Ruochen lekat-lekat. Betapa menggodanya itu. Zhang Ruochen seketika tercekat dan pura-pura batuk. Ia merasa sedikit canggung. Sebelum akhirnya membalas, aku akan mengambil 1 juta koin perak secepatnya. Saya harap Anda dapat menjaga peralatan ini sebentar. Saya harus bergegas. Saya pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Zhang Ruochen bergegas keluar dari gudang senjata seolah ia sedang berlari dan menghindar dari bahaya. Putri ke-9 komandan berlari menyusul Zhang Ruochen dan berkata, Saudara ke-9, apa kau benar-benar ingin membeli kuali menempa itu? 1 juta koin perak bukan jumlah yang sedikit. Bahkan keluarga kerajaan mengirim seluruh saudara dan saudari kita setiap bulan. Itu masih belum cukup untuk mengumpulkan 1 juta koin perak. Aku hanya mendapatkan 3.000 koin perak sebagai jatah bulanan. Begitu pula dengan semua putri-putri lainnya. Aku menebak kau hanya mendapat 5.000 koin perak. Dan itu sudah paling banyak selama 1 bulan. Zhang Ruochen menjawab dengan tenang. Jangan khawatir, saudari ke-9. Aku tidak akan meminta bantuan dari para keluarga kerajaan. Kau tunggu saja. Dengan segera aku akan membawakan 1 juta koin perak. Peralatan menempa senjata suci bela diri kelas 7 tidak tersedia di tempat-tempat biasa lainnya. Oleh karena itu, Zhang Ruochen tidak akan menyia-nyiakan kesempatan berharga ini. Sekali ia mendapatkan peralatan menempa itu, ia dapat menggunakannya untuk menempa cincin bundar setiap saat. Maka seiring berjalannya waktu, ia akan memiliki produksi yang melimpah terhadap cincin maupun uang di kemudian hari. Sekarang,
Ia hanya memiliki 800.000 koin perak, yang mana kesemuanya berada di dalam bank pasar bela diri. Bagaimana cara untuk mencari 200.000 koin perak sisanya? Zhang Ruochen melirik cincin bundar yang melekat di jempol dengan ujung mata. Tiba-tiba, ia mendapatkan ide di kepalanya. Ia tersenyum dan berkata, "Bank pasar bela diri." Wajah Qin yang menjadi muram dan senyum miliknya hilang sesaat setelah ia berjalan keluar dari gudang senjata. Ia memandang dari kejauhan ketika Zhang Ruochen, putri ke-9 komandan, dan San Xiangling pergi meninggalkannya. Ia berkata dengan intonasi rendah, dia telah mampu menggunakan teknik bekerja ganda selama penilaian akhir tahunan. Dia pasti telah melatih kekuatan batin miliknya dan mencapai level 20 atau lebih. Mo Hanlin yang berdiri di belakang Qin yang mengerutkan dahi. Ia berkata, beliau masih berusia 16 tahun. Saya kira dia masih belum melatih kekuatan batin miliknya. Apalagi sampai mencapai level 20. Itu pula yang aku pikirkan. Lagi pula, kekuatan batin di tubuh seorang ksatria memiliki batas. Secara teori itu mustahil baginya untuk dapat memiliki talenta bela diri yang luar biasa beserta kekuatan batin miliknya. Namun, aku mengamati bahwa dirinya benar-benar ingin membeli peralatan menempa maka dia sepertinya ingin menjadi seorang penempa senjata. Mungkin, kekuatan batin miliknya benar-benar luar biasa. Qin Ya menyipitkan matanya. Rasa penasarannya semakin besar. Didorong rasa ingin tahu yang besar. Maka untuk menguji kebenaran dari analisa miliknya, ia berkata, Mo Hanlin, kau pergilah ke Federasi Inskripsi. Aku yakin Pangeran ke-9 sering datang ke sana dalam waktu dekat ini. Aku ingin tahu level berapa sebetulnya kekuatan batin miliknya. Baik, saya akan pergi sekarang. Mo Hanlin membungkuk kepada Qin Ya sebelum bergegas pergi. Bocah lelaki, kau semakin membuatku penasaran saat ini. Qin Ya menjulurkan lidahnya sedikit lalu menjilat bibirnya sendiri. Bibir merahnya seketika mengembang dan tertawa geli. Cara tertawa yang renyah namun tetap saja menggoda. Zhang Ruochen, putri ke-9 komandan, dan San Xiangling mengendarai kereta kuno dan menuju bank pasar bela diri. Putri komandan pangeran bertanya, Saudara ke-9, mengapa kita menuju bank pasar bela diri? Apakah kau memiliki 1 juta koin perak yang disimpan di sana? Zhang Ruochen tersenyum dan menjawab, aku pernah punya 1 juta koin perak. Tapi aku telah menggunakannya beberapa. Sekarang, hanya ada sekitar 800.000 koin perak sisanya. Mata San Xiangling seketika terbelalak sesaat setelah mendengar ini. Ia terkejut bahwa begitu banyak aset yang Zhang Ruochen miliki. Padahal ia masih sangat muda. 800.000. Oh Tuhan. Saudara ke-9. Dari mana kau bisa mendapat begitu banyak uang? Putri ke-9 komandan benar-benar terkejut. Ia tidak percaya bahwa ia masih punya telinga. Tidak sedang membandingkan dengan seorang putri ke-9 komandan. Karena bahkan pemimpin dari keluarga terhormat yang ada di kota Yunwu pun masih sangat kesulitan jika ingin memperoleh atau menghasilkan 100.000 dolar. Bahkan meski keluarga Lin memiliki 1,2 juta koin perak untuk membeli keterampilan teknik pedang kelas rendah tingkatan roh, itu adalah berkat kemampuan keluarganya dalam mengelola keuangan. Maka menjadi jelas, itu bukan hanya kepemilikan dari Lin Fengxian semata. Itu sudah cukup baik bila sampai Lin Fengxian mampu menyumbang dan mengumpulkan 500.000 koin perak saat membeli teknik pedang di pelelangan waktu itu. Zhang Ruochen tidak perlu lagi untuk menjaga rahasianya. Sebab, ketika nanti ia membeli peralatan menempa senjata itu, maka kekayaannya akan dengan cepat tersebar. Lebih jauh, tidak ada satupun yang akan berani mencuri benda itu darinya di kota Yunwu. Sebab mereka tahu bahwa ada seorang ksatria superior di keluarga kerajaan, yakni Pangeran ke-9. Bahkan jika Pangeran ke-9 memiliki 800.000 koin perak,
Beliau masih membutuhkan 200.000 koin perak lainnya untuk dapat membeli peralatan menempa. Kata San Xiangling dengan lembut. Zhang Ruochen menjawab. Itulah sebabnya kita sedang menuju ke bank pasar bela diri. Aku akan berbisnis dengan mereka. Namun bisnis yang seperti apa? Aku tidak bisa memberitahumu saat ini. Zhang Ruochen memiliki keyakinan bahwa bank pasar bela diri akan sangat tertarik dengan cincin bundar miliknya. Sebagaimana fungsi untuk menyimpan benda berharga yang terdapat di cincin bundar pasti akan sangat berguna untuk bank pasar bela diri. Maka saat melakukan bisnis dengan pasar bela diri, itu benar-benar dapat memaksimalkan keuntungan yang didapatkan. Mengingat cincin bundar memiliki kegunaan yang relevan bagi mereka. Bangunan agung dari Bank Pasar Bela Diri benar-benar dijaga dengan ketat. Sekelompok penjaga yang mengenakan armor dapat dengan mudah ditemui di sepanjang sisi bangunan, kapanpun. Dalam keterkaitannya dengan kekuatan pertahanan, maka Bank Pasar Bela Diri adalah nomor 2 setelah Istana Komandan Pangeran Yunwu. Pada saat Zhang Ruochen, putri ke-9 komandan, dan San Xiangling turun dari kereta, seseorang dengan segera mendekatinya. Salam, Pangeran ke-9 dan Putri ke-9 Komandan. Saya adalah pelayan ke-9 dari Bank Pasar Bela Diri. Seorang lelaki tua dengan jenggot panjang bergegas menyambut Zhang Ruochen dan Putri ke-9 Komandan dengan penuh penghormatan. Zhang Ruochen bertanya, "Apa Anda mengenalku?" Pelayan ke-9 tersenyum dan menjawab, "Jika saya sampai tidak mengenali Pangeran ke-9, maka saya belum layak menjadi seorang pelayan Bank Pasar Bela Diri." Zhang Ruochen mengangguk dan berkata, "Baiklah, itu bagus. Karena aku ingin mengadakan tawaran bisnis dengan manajer dari Bank Pasar Bela Diri. Aku berharap bahwa Tuan Pelayan bisa menjadi penengah dan mengantarkanku." "Haha, kau pikir dirimu siapa? Kau hanyalah seorang pangeran ke-9. Berani sekali kau ingin bertemu dengan manajer dan mengadakan bisnis dengannya. Jika demikian, semestinya kau minta kepada Komandan Pangeran Yunwu untuk datang secara pribadi." Liu Chengfeng keluar dari pintu utama Bank Pasar Bela Diri dengan congkak. Ekspresi wajahnya menyiratkan bahwa ia adalah seorang arogan yang sama sekali tidak ingin beramah tamah. Sepertinya ia ingin membandingkan dirinya dengan Zhang Ruochen. Oleh karena itu, ia membawa 2 orang pelayan yang cantik dengannya saat ini. 2 pelayan itu masih terbilang muda dan berkisar usia antara 14 atau 15 tahun. Namun, perawakan serta wibawa dari 2 pelayan itu masih jauh bila dibandingkan dengan Putri ke-9 Komandan dan San Xiangling. Liu Chengfeng berkata dengan nada superior, "Jika kau benar-benar ingin mengadakan bisnis, maka lakukan saja denganku. Derajatku lebih dari layak untuk bicara denganmu." Sebab Zhang Ruochen tidak yakin terhadap apa yang Liu Chengfeng katakan. Maka ia menjawab dengan satu kalimat yang santai namun tegas. "Bisnis yang aku tawarkan adalah, dan dengan derajatmu, aku takut bahwa kau belum memiliki kualifikasi yang cukup untuk memahaminya." "Apa kau bilang? Apa kau tahu siapa aku?" Ekspresi Liu Chengfeng berubah menjadi dingin. "Sejujurnya, aku sama sekali tidak mengerti kau ini siapa." Zhang Ruochen menjawab cepat. Liu Chengfeng berkata dengan arogan, "Baiklah, dengar baik-baik. Aku adalah Liu Chengfeng, seorang putra dari manajer dari Bank Pasar Bela Diri. Meski kau tidak pernah bertemu denganku secara pribadi, kau semestinya pernah mendengar namaku sebelumnya." "Oh, aku minta maaf. Aku tidak pernah mendengar namamu." Zhang Ruochen mengacuhkan Liu Chengfeng dan menatap ke pelayan ke-9. Lalu berkata, "Tuan pelayan, tolong sampaikan pesanku kepada manajer. Bila dia tidak ingin menemuiku, aku akan segera pergi. Pangeran ke-9ku, tolong tunggu di sini sebentar."
Pelayan ke-9 segera bergegas menginformasikan pesan itu kepada manajer. Sesungguhnya, jika itu adalah Zhang Ruochen yang ringkih dan belum mendapatkan tanda suci sebelumnya, maka ia tidak akan mendapatkan fasilitas yang demikian. Namun, sekarang segalanya telah berbeda. Performa luar biasa yang ia tampilkan pada penilaian akhir tahunan telah berhasil menguras perhatian para penonton, dan juga menarik perhatian para pemimpin superior di kota Yunwu. Tidak ada seorang pun yang berani memandang rendah seorang jenius yang bertalenta. Maka juga tidak akan ada yang tahu bahwa mungkin saja ia nanti akan menjadi raja bagi Yunwu Commandery di kemudian hari. Tingkah laku Zhang Ruochen benar-benar membuat Liu Chengfeng marah. Sebab Zhang Ruochen secara kasual mampu meniadakan eksistensi Liu Chengfeng dan menganggap bahwa lelaki itu tidak penting. Dan bagi Liu Chengfeng, itu telah membuatnya kehilangan harga diri di depan sosok San Xiangling. Tunggu saja. Aku yakin ayahku tidak akan menerimamu. Dengan tingkat pengolahanmu saat ini, kau hanyalah seekor semut kecil di mata ayahku. Liu Chengdeng berkata dingin dengan nada meremehkan. Zhang Ruochen tidak menanggapi apalagi meresponnya. Ia berdiri dengan tangan menyilang di tubuhnya. Dengan santai ia menunggu pelayan tadi kembali. Putri ke-9 Komandan dan San Xiangling tidak bisa menyembunyikan rasa jengkelnya terhadap Liu Chengfeng, yang mana terus menunjukkan sikap arogan di wajahnya. Mereka berdua merasa bahwa Liu Chengfeng terlalu kasar dan sombong. Liu Chengfeng di mata kedua gadis ini benar-benar jauh bila dibandingkan dengan Zhang Ruochen. Pangeran ke-9. Apakah ia ingin berbisnis denganku? Liu Chuanshen yang berdiri dan memandangi danau. Kedua tangannya ia letakkan di belakang. Pancaran wibawa yang terlihat benar-benar agung seperti gunung. Itu membuatnya terlihat sangat superior. Benar. Jika manajerku tidak ingin menemui beliau, maka saya akan meminta beliau pergi. Tapi apa? Pelayan ke-9 seketika berlutut di tanah dan melanjutkan. Ada sesuatu yang lain. Saya telah menemukan identitas lelaki misterius yang melelang keterampilan teknik pedang kelas rendah tingkatan Ru di pusat lelang. Lelaki misterius tersebut adalah orang yang sama, Pangeran ke-9. Sekarang beliau memiliki 800.000 koin perak yang disimpan di dalam bank pasar bela diri. Wow. Itu sulit dipercaya bahwa seorang anak muda seperti dirinya memiliki keberuntungan yang tinggi. Petualangan jenis apa yang dia temui dalam beberapa bulan belakangan? Sebingkai senyum muncul dari bibir Liu Chuansen. Ia berkata, baiklah, tidak ada ruginya kita bertemu dengannya.